Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, senang bisa kembali berjumpa dengan Anda semua dalam program kita Ruhani Hazain. Di dalam program ini kita akan membahas buku-buku dari Hadrat Masih Maud SAW yang telah dikompilasi menjadi buku Ruhani Hazain. Dan untuk episode kali ini, kita akan membahas buku yang ketiga dalam jilid 13, yakni berjudul Zururatul Imam, atau di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi Pentingnya Imam Zaman. Saya Hafizur Rahman, seperti biasa di studio telah hadir narasumber kita Bapak Maulana Atul Ghalib Yudi Hadiana. Mari kita sapa beliau terlebih dahulu dan kita mulai pembahasan mengenai buku ini. Baik, Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jazakallah. Baik, buku yang akan kita bahas adalah Zururatul Imam atau Pentingnya Seorang Imam Zaman. Seperti biasa saya ingin meminta Bapak untuk menjelaskan latar belakang Hadrat Masih Maud menulis buku ini. Silahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebagaimana tadi disebutkan bahwa buku Zururatul Imam ini sebenarnya sekarang ini sudah ada terjemahannya ya di dalam bahasa Indonesia. Diterjemahkan menjadi Perlunya Seorang Imam. Dan untuk lebih jauh lagi menelaah lebih dalam lagi, mungkin para pemirsa MTA bisa membaca bukunya secara langsung karena tadi sudah ada terjemahannya bahasa Indonesia. Dan hari ini juga kita akan coba kupas beberapa bagiannya. Terkait dengan latar belakang ditulisnya buku ini, jadi ini kita kembali kepada bulan September ya, tahun 1897. Hadrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, beliau sendiri menuliskan di dalam buku ini mengenai apa yang menyebabkan beliau menulis risalah atau buku ini. Dan buku ini ditulis oleh beliau hanya dalam waktu 1,5 hari gitu ya. Nah, jadi latar belakangnya adalah sebuah peristiwa di bulan September tahun 1897 di mana ada seorang sahabat Hadrat Masih Maud alaihissalatu wassalam yang datang dari luar Qadian bersama dengan seorang sahabat Hadrat Masih Maud yang lainnya. Dan Hadrat Masih Maud alaihissalatu wassalam beliau menyebutkan bahwa sahabat ini adalah seorang yang mutaki, seorang yang benar, dan kepada sahabat ini juga ditampakkan oleh Allah Ta'ala kabar-kabar yang benar, mimpi-mimpi yang benar juga, seperti itu. Lalu datang ke Qadian, berjumpa dengan Hadrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, dan menceritakan mengenai mimpi-mimpi benarnya kepada Hadrat Masih Maud alaihissalatu wassalam. Nah, namun kemudian pada salah satu mimpi, si sahabat ini ya menceritakan kepada Hadrat Masih Maud bahwa di dalam mimpinya tersebut digambarkan bahwa beliau ini, yakni sahabat ini tidak perlu berbaiat kepada Hadrat Masih Maud alaihissalatu wassalam. Sebaliknya justru Hadrat Masih Maud alaihissalatu wassalam lah yang seyogyanya baiat kepada sahabat ini. Karena apa? Karena ya sahabat ini tadi sering mendapatkan ilham-ilham dari Allah Ta'ala, mimpi-mimpi yang benar, seperti demikian. Dari situlah kemudian diketahui bahwa sahabat ini tidak memandang atau tidak menganggap bahwa Hadrat Masih Maud alaihissalatu wassalam itu, yaitu Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam, beliau ini benar sebagai Masih Maud gitu. Nah, terjadi ijtihadi ghalati ya, yaitu kesalahan dalam berijtihad dari sahabat tadi. Maka Hadrat Masih Maud alaihissalatu wassalam dengan dorongan rasa simpati beliau kepada sahabat tersebut, beliau dengan pilu hati menulis risalah atau buku ini, di mana di dalam buku ini beliau menjelaskan berkenaan dengan imamat haqqah. Ya, jadi imamat yang sesungguhnya, imamat yang sejati. Seorang dikatakan sebagai imam zaman itu seperti apa seharusnya atau bagaimana yang sebenarnya. Lalu juga menjelaskan mengenai hakikat baiat. Jadi demikian latar belakang singkat kenapa beliau menulis buku ini ya. Bisa Bapak jelaskan lebih terperinci kira-kira bagian-bagian apa saja atau poin-poin apa saja yang kemudian bisa kita bahas dalam episode kali ini? Bisa Bapak sampaikan poin-poinnya terlebih dahulu apa saja? Baik. Nah, Hadrat Masih Maud alaihissalatu wassalam di dalam buku ini beliau membahas banyak sekali poin-poin penting ya yang memang perlu untuk kita pelajari, kita dalami lagi, tapi setidaknya dalam waktu yang singkat ini mungkin ada 5 poin yang bisa kita coba ulas atau kita coba bahas. Jadi poin yang pertama selaras dengan judul dari buku ini sendiri, yaitu Perlunya Imam, yaitu Imam Zaman ya. Maka di dalam buku ini pun
Hadrat Masih Maud alaihissalam, beliau membahas berkenaan dengan perlunya seorang imam dan perlunya setiap orang mencari dan mengikuti seorang imam pada zamannya. Itu yang poin pertama dibahas oleh beliau. Kemudian yang kedua, Hadrat Masih Maud alaihissalam pun di dalam buku ini beliau menjelaskan mengenai kekuatan-kekuatan yang harus ada di dalam diri seorang imam, ya. Seorang yang disebut sebagai imam atau imam zaman itu di dalam dirinya perlu ada kekuatan-kekuatan. Hadrat Masih Maud alaihissalam di dalam buku ini menyebutkan ada 6 ya, kekuatan yang harus ada di dalam diri seorang yang disebut sebagai imam. Berikutnya, Hadrat Masih Maud alaihissalam juga beliau menjelaskan mengenai 10 tanda bahwa ilham atau wahyu itu memang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tanda-tanda wahyu atau ilham yang memang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ada 10 beliau jelaskan. Lalu berikutnya di dalam buku ini pun beliau menjelaskan bahwa beliau sendiri yaitu Hadrat Masih Maud alaihissalam beliau adalah imam zaman gitu. Nah, beliau memberikan penjelasan bahwa beliau ini adalah imam zaman. Kemudian poin berikutnya beliau pun mengupas di sini berkenaan dengan hakikat daripada bai'at, apa yang dimaksud dengan bai'at itu, sebagaimana tadi dalam latar belakangnya disebutkan. Jadi terkait dengan bai'at. Itu kira-kira beberapa poin ya yang mungkin bisa kita kupas hari ini. Oke, mari kita bahas poin pertama, yakni mengenai perlunya seorang imam dan perlunya kita mencari imam zaman tersebut. Bagaimana penjelasan Masih Maud terhadap hal ini? Ya. Baik. Nah, di bagian awal jika kita lihat ya di sini Hadrat Masih Maud alaihissalam beliau menulis bahwa terbukti dari hadis-hadis yang sahih bahwa jika seseorang tidak mengenali imam zamannya, maka ketika dia mati itu maka matinya dalam keadaan mati jahiliyah. Nah, maka di dalam buku ini pada catatan kakinya Hadrat Masih Maud mengutip salah satu hadis sahih ya, sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Man mata bi ghairi imam mata mitatan jahiliyah." Jadi barang siapa yang mati dalam keadaan dia tidak mengikuti seorang imam maka matinya itu dalam keadaan jahiliyah. Berikutnya beliau memberikan sebuah penegasan bahwa hadis ini seyogyanya sudah cukup atau sudah memadai bagi seorang muttaqi, seorang yang bertakwa, agar menjadikan dirinya sebagai seorang pencari ya, imam zaman. Karena apa? Karena di dalam hadis ini Rasulullah SAW menyatakan siapa yang mati dalam keadaan tidak mengikuti imam maka matinya dalam keadaan mati jahiliyah. Hadrat Masih Maud alaihissalam memberikan penjelasan bahwa keadaan mati jahiliyah itu adalah satu kumpulan dari kemalangan-kemalangan di mana tidak ada kemalangan sekecil apapun yang berada di luar itu. Jadi siapa yang mati atau meninggal dalam keadaan tidak mengikuti imam zaman maka dia mati di dalam keadaan yang begitu malang gitu kan. Nah, oleh karena itu seyogyanya Hadrat Masih Maud alaihissalam hadis atau wasiat dari Rasulullah SAW ini menjadi sebuah pendorong bagi setiap orang beriman untuk berusaha mencari dan mengikuti imam zamannya. Nah, jadi ini yang dijelaskan ya oleh Hadrat Masih Maud alaihissalam. Kemudian pada bagian yang lain terkait dengan hadis ini pun beliau memberikan penjelasan bahwa barang siapa yang tidak masuk ke dalam silsilah atau ke dalam jamaahnya imam zaman, maka akhir atau akibat akhirnya bagi dia itu sangat berbahaya. Hadrat Masih Maud menyampaikan. Sebagaimana tadi di dalam hadis tadi ya, kembali kepada hadis itu, beliau menyampaikan bahwa wasiat dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis tadi itu adalah umum untuk semuanya, untuk setiap mukminin, setiap muslimin, setiap orang yang beriman, setiap orang Islam, bahwa hendaklah setiap orang yang beriman, hendaklah setiap orang Islam berupaya untuk mencari dan mengikuti imam zaman dalam hal ini. Nah, siapa yang tidak masuk ke dalam jamaah imam zaman, maka sesuai dengan wasiat dari Rasulullah SAW itu, maka keadaannya di akhir nanti akan sangat berbahaya bagi dia. Kurang lebih seperti itu beberapa poinnya terkait dengan pentingnya imam dan mengikuti imam yang benar. Oke, baik. Kita lanjut ke poin selanjutnya mengenai 6 kekuatan seorang imam yang harus, seorang imam hakiki ya, yang harus dimiliki.
Apa saja 6 kekuatan tersebut yang Hadrat Masih Maud jelaskan? Ya, baik. Nah, berkaitan dengan 6 kekuatan ini, beliau memberikan penjelasannya satu persatu, tetapi sebelum masuk kepada penjelasan tersebut, terlebih dahulu sebelum itu Hadrat Masih Maud pun beliau memberikan sebuah penjelasan bahwa tidak setiap orang yang muttaqi atau orang yang mendapatkan mimpi-mimpi benar atau ilham dari Allah Subhanahu wa taala bisa disebut sebagai imam atau imam zaman. Tidak semua gitu. Hadrat Masih Maud menyampaikan. Karena apa? Karena imamat haqqah ya. Jadi imamat yang sesungguhnya yang sejati itu adalah beliau menyebutkan suatu perkara yang komprehensif gitu ya. Suatu keadaan yang paripurna sehingga karena keadaan tersebutlah seseorang di langit disebut sebagai imam. Jadi artinya Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menyebutnya sebagai imam ya, pada masanya, pada zamannya itu. Jadi tidak setiap orang muttaqi, tidak setiap orang yang menerima mimpi benar itu bisa dikatakan imam. Lebih jauh beliau pun memberikan sebuah penjelasan lagi mengutip salah satu ayat Al-Qur'an yang ada sebuah doa kan, doa dalam ayat Al-Qur'an itu kan waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami sebagai imam bagi orang-orang yang muttaqi. Jika orang muttaqi itu semuanya imam, maka orang mukmin, orang yang beriman semuanya bisa menjadi imam. Nah, gitu. Dan ini tidak selaras dengan maksud daripada ayat ini. Beliau pun menegaskan bahwa tidak setiap orang yang mendapat mimpi benar bisa dikatakan sebagai imam atau imam zaman ya. Karena apa? Karena nas Al-Qur'an pun menolak itu, menolak pemahaman itu. Kenapa? Karena Allah Ta'ala kan berfirman dalam salah satu ayat Al-Quran, lahumul busyra fil hayatid dunia. Jadi bagi mereka itu, bagi orang-orang yang bertakwa beriman kepada Allah Ta'ala, bagi mereka itu ada kabar-kabar gembira ketika mereka hidup di dunia ini. Jadi diberikan kabar-kabar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini merupakan satu hal yang umum ya. Jadi mimpi benar atau ilham dari Allah Subhanahu wa taala itu merupakan suatu tanda yang secara umum diberikan kepada kaum mukmin atau orang muslimin yang memang bertakwa, yang memang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah sebuah karunia. Dan tidak lantas menjadikan orang yang mendapatkan karunia tersebut lantas tidak memerlukan lagi untuk baiat kepada seorang imam. Tetap saja wasiat Rasulullah SAW tidak mengecualikan siapapun gitu. Jadi walaupun orang itu mendapatkan mimpi benar, mendapatkan ilham dari Allah Ta'ala, tetap saja harus juga mengikuti imam sesuai dengan wasiat daripada Rasulullah SAW. Jadi tidak semua ya dapat menjadi atau dapat dikatakan sebagai imam zaman. Nah, oleh karena itu Hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam menjelaskan tadi untuk menyampaikan faidah-faidah dan manfaat bagi umat manusia, maka ada kekuatan-kekuatan, 6 kekuatan yang perlu ada di dalam diri seorang imam agar dapat disampaikan manfaat kepada umat manusia. Jadi yang pertama itu adalah kekuatan akhlak. Hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam menulis, karena para imam senantiasa berhubungan dengan orang-orang yang berbudi rendah, orang-orang yang bermulut kotor, maka di dalam diri mereka perlu bersemayam kekuatan akhlak yang bertaraf tinggi, supaya jangan timbul tabiat pemarah dan gelora angkara murka, dan orang-orang tidak luput dari segala keberkatan. Nah, ini yang pertama. Jadi kekuatan akhlak. Karena menghadapi orang-orang yang berkata kotor, mengejek, dan lain sebagainya, maka harus ada kekuatan akhlak yang tinggi dalam menghadapi hal itu sehingga tidak timbul kemarahan dan lain sebagainya dari diri sosok seorang imam. Ini tanda yang pertama ya. Bagaimana dengan tanda selanjutnya? Nah, kemudian kekuatan maksudnya kekuatan yang pertama tadi, kemudian kekuatan yang berikutnya itu kekuatan kedua yang harus ada di dalam diri seorang imam itu adalah kemampuan imamat. Nah, apa yang dimaksud dengan kemampuan imamat di sini? Hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam menjelaskan, maksudnya adalah bahwa ia memiliki gairat untuk unggul di dalam hal perkataan yang baik, amal saleh, serta di dalam meraih makrifat dan kecintaan Allah Ta'ala. Hal ini berarti bahwa jiwanya tidak menyukai kelemahan apapun dan tidak pula puas dengan keadaan yang tidak sempurna. Ia merasa prihatin lagi sedih kalau ia terhalang dari kemajuan. Hal ini merupakan suatu kekuatan fitrati yang bermukim di dalam diri seorang imam. Jadi tadi imam itu kan seseorang yang berada di depan gitu ya. Jadi disebutkan oleh Hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam bahwa di sini
seorang imam itu dia senantiasa di depan, senantiasa unggul di dalam kebaikan-kebaikan, amal soleh dan lain sebagainya. Bagaimana dengan kekuatan ya Pak, bukan tanda kekuatan Ya. yang ketiga? Baik. Nah, kekuatan yang ketiga di sini disebutkan adalah keluasan di dalam ilmu pengetahuan. Nah, karena imamat menginginkan kemajuan di dalam kebenaran dan pengetahuan, kecintaan, ketulusan, dan kesetiaan, maka seorang imam menitik beratkan segala potensi lainnya demi tujuan ini, serta senantiasa menyibukkan diri di dalam berdoa, Rabbi zidni ilman, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Jadi, kekuatan ilmu. Jadi permasalahan-permasalahan, pertentangan-pertentangan, perselisihan-perselisihan yang ada pada masa itu, pada zaman itu, dengan kemampuan kadar ilmu yang dimiliki oleh seorang imam, maka pertentangan itu bisa diselesaikan. Ada jalan keluarnya, ada penyelesaiannya. Nah, seperti demikian ya. Ini yang ketiga ya tadi. Yang pertama tadi akhlak, yang kedua imamat, yang ketiga adalah ilmu pengetahuan, keluasan ilmu pengetahuan. Bagaimana dengan kekuatan yang keempat, kelima, dan keenam ya Pak? Nah, yang berikutnya, yang keempat di sini disebutkan adalah tekad yang tinggi. Jadi perlu dimiliki oleh seorang imam zaman. Memiliki tekad berarti di dalam kondisi apapun ia tidak merasa letih, tidak putus asa ataupun malas berkehendak. Gitu ya. Jadi acap kali para nabi, para rasul dan para muhaddas yang merupakan imam pada zamannya dihadapkan pada berbagai macam ujian dan musibah. Nah, tetapi mereka sekali-kali tidak gentar menghadapi ujian-ujian seperti itu. Jadi tekad yang kuat, apapun ujian, halangan, rintangan yang dihadapi, penganiayaan, dan lain sebagainya, maka tekadnya begitu kuat seperti baja tidak pernah gentar menghadapi itu semua. Kemudian yang kelima, yang diperlukan adalah kekuatan dalam hal iqbal Allah. Jadi yang dimaksud dengan iqbal Allah, di sini Hadrat Masih Maud alaihissalatu wassalam menulis, ketika mereka dirundung musibah dan cobaan, bahkan ketika harus menghadapi musuh yang kejam, dan menuntut untuk diperlihatkan suatu tanda atau diberikan suatu kemenangan atau harus memberikan pertolongan kepada seseorang, maka ia senantiasa menundukkan dirinya ke hadapan ilahi dengan begitu merendahkan diri, sehingga di langit terjadi suatu kegemparan disebabkan oleh doa-doa dan jeritan mereka yang penuh dengan kesungguhan, keikhlasan, kecintaan, kesetiaan, dan kebulatan tekad. Nah, itu yang kelima ya. Kemudian yang keenam, yang terakhir di sini Hadrat Masih Maud SAW menulis adalah rangkaian kasyaf dan wahyu yang perlu bagi seorang imam zaman. Jadi imam zaman senantiasa memperoleh ilmu, kebenaran, dan makrifat melalui wahyu dari Allah Ta'ala. Berbagai wahyu mereka tidak dapat dibandingkan dengan wahyu lainnya, karena baik dari segi kualitas maupun kuantitas, wahyu ini menduduki martabat yang begitu tinggi, yang tidak mungkin dilampaui oleh orang lain. Nah, ini jadi yang keenam ya, kekuatan. Berarti yang keempat tadi adalah tekad, yang kelima adalah iqbal Allah, dan yang keenam adalah kasyaf dan wahyu ya Pak, atau ilham ya Pak ya. Baik. Betul. Selanjutnya yang saya ingin Bapak jelaskan adalah mengenai tadi Bapak sampaikan juga 10 tanda 10 tanda-tanda ilham yang benar ya. Tapi mungkin mengingat waktu, saya minta Bapak untuk menjelaskan 5 saja. Baik ya. Nah, Hadrat Masih Maud alaihissalatu wassalam menjelaskan mengenai 10 tanda ilham itu benar datang dari Allah Ta'ala. Karena apa? Karena terkadang ada orang yang merasa mendapatkan ilham, mendapatkan petunjuk, lalu melakukan sesuai dengan petunjuk atau ilham yang dia rasa sebagai ilham tadi, padahal itu bukan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan dari bisikan-bisikan setan misalkan. Dalam buku ini Hadrat Masih Maud alaihissalatu wassalam mencontohkan pernah suatu ketika terjadi kepada Sayyid Abdul Qadir Jailani ya, kita mengetahui beliau. Jadi beliau menceritakan bahwa ini Sayyid Abdul Qadir Jailani menceritakan bahwa suatu ketika setan membisikkan ya. Bisikan setan kepada beliau ini, wahai Abdul Qadir, jadi setiap ibadah engkau telah diterima atau telah dikabulkan. Kemudian sekarang apapun yang diharamkan bagi engkau ini telah menjadi halal. Telah menjadi halal bagi engkau. Nah, seperti itu. Dan engkau telah terbebas dari kewajiban sholat, gitu ya. Seperti itu yang dikatakan oleh setan. Nah, Sayyid Abdul Qadir Jailani beliau menyebutkan, wahai setan, enyahlah. Sejak kapan apa yang tidak diperkenankan bagi Rasulullah SAW itu sekarang diizinkan bagiku, gitu. Jadi engkau nyala. Dan setelah mendapatkan jawaban tersebut, maka setan itu pergi, gitu ya. Seperti itu. Jadi bisikan dari setan itu
ada, dan terkadang seseorang merasa mendapatkan petunjuk ilham dari Allah Ta'ala padahal bukan. Nah, jadi seperti itu. Oleh karena itu, untuk membedakan antara ilham yang datang benar dari Allah Ta'ala dan bukan, Hadrat Masih Maud alaihissalam di dalam buku ini menjelaskan mengenai 10 tandanya tadi. Tanda yang pertama, beliau menyebutkan bahwa wahyu sejati turun ketika hati manusia meleleh karena keharuan dan kemudian mengalir laksana air jernih menuju Allah Ta'ala. Jadi begitu haru, begitu luruh ya hati seseorang itu dalam kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga karena itulah kemudian menjadi begitu dekat dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilham atau kabar-kabar kepada seseorang tersebut. Kemudian berikutnya, wahyu sejati mengandung suatu khasiat kenikmatan dan kebahagiaan. Ia juga menganugerahkan keyakinan dan menembus ke dalam hati seperti paku baja. Kalimatnya fasih serta bersih dari kesalahan. Kemudian yang berikutnya, wahyu sejati mengandung pengaruh kekuatan Allah Ta'ala. Adalah penting bahwa di dalamnya juga mengandung nubuatan-nubuatan yang akan tergenapi. Ini nubuatan-nubuatan lalu tergenapi, ya, sebagaimana ilham-ilham yang diterima oleh Hadrat Masih Maud alaihissalam mengandung nubuatan. Lalu berikutnya, wahyu sejati senantiasa menjadikan seseorang semakin saleh dari hari ke hari. Jadi wahyu yang benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu membimbing seseorang yang menerimanya untuk makin maju di dalam kesalehan dari hari ke hari. Berbeda dengan tadi pengalaman dari Syed Abdul Qadir Jailani tadi kan, ada juga bisikan setan. Kalau bisikan setan itu menjerumuskan orang untuk berhenti dari kebaikan, gitu. Tapi wahyu yang atau ilham yang datang dari Allah Ta'ala ini membimbing manusia senantiasa dari hari ke hari itu maju di dalam kesalehan dan di dalam kebaikan-kebaikan. Itu beberapa tanda terkait dengan ilham atau wahyu yang benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya saya ingin bertanyakan mengenai poin selanjutnya adalah, ini sepertinya penegasan ya Pak, penegasan bahwa imam zaman yang ditunggu itu adalah Hazrat Masih Maud itu sendiri. Nah, ini bagaimana penjelasan Hazrat Masih Maud di sini mengenai poin tersebut? Baik, nah terkait dengan ini di dalam buku ini ada subjudul ya. Subjudulnya adalah Akulah Imam Zaman. Saya coba bacakan beberapa penggalnya, bagian dari paragraf awal ini. Hadrat Masih Maud alaihissalam menjelaskan, Allah Ta'ala telah menghimpun segala tanda dan segala syarat itu di dalam diriku, serta mengutusku pada permulaan abad ini, yang mana telah berlalu 15 tahun lamanya. Aku muncul pada saat ketika seluruh ajaran Islam tanpa kecuali penuh dengan berbagai pertentangan. Demikian juga berbagai gagasan yang sangat keliru berkenaan dengan masalah turunnya Al-Masih alaihissalam telah tersebar. Pertentangan yang terjadi begitu hebat sehingga ada yang meyakini bahwa Nabi Isa alaihissalam masih hidup. Namun ada yang meyakini bahwa Nabi Isa alaihissalam sudah wafat. Kemudian ada yang meyakini beliau akan turun dengan tubuh jasmani, namun ada pula yang meyakininya sebagai bentuk kiasan. Dan seterusnya. Itu Hadrat Masih Maud menjelaskan. Jadi situasi keadaan zaman atau ajaran Islam ketika beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah begitu banyak pertentangan di dalamnya, gitu ya tadi. Nah, kemudian beliau menulis pendek kata, segala pendapat dan perkataan yang beraneka ragam ini menghendaki seorang hakam, ya, seorang pengadil untuk mengambil suatu keputusan. Jadi akulah hakam itu, aku diutus untuk mematahkan salib dalam pengertian rohani dan untuk menghilangkan segala pertentangan. Inilah dua hal yang menuntut agar aku diutus. Jadi Hadrat Masih Maud menegaskan mengenai hal ini, situasi, kondisi yang memang menuntut untuk datangnya seorang hakam, ya, seorang yang bisa memberikan sebuah keputusan di antara pertentangan-pertentangan yang terjadi di dalam berbagai macam hal dan juga di dalam ajaran-ajaran Islam. Dan Hazrat Masih Maud alaihissalam diutus pada zaman ini untuk memberikan keputusan terhadap pertentangan ataupun hal-hal yang telah menjadi keliru tadi. Contohnya mengenai kewafatan Nabi Isa alaihissalam. Sebagaimana kita ketahui bahwa Hazrat Masih Maud alaihissalam dengan dasar dari kitab suci Al-Quran telah juga menyampaikan sebuah keputusan bahwa Nabi Isa alaihissalam itu beliau sudah wafat, gitu ya. Jadi ini yang Hadrat Masih Maud alaihissalam sampaikan, ya, satu bagian kecil dari apa yang dijelaskan oleh beliau secara panjang lebar di dalam buku ini.
Oke. Bagian terakhir yang saya ingin Bapak jelaskan mengenai hakikat baiat yang Hazrat Masih Maud ingin jelaskan di buku ini. Bagaimana beliau menjelaskan mengenai ayat ini? Ya. Nah, berkaitan dengan baiat ya. Jadi kita coba lihat dulu. Tadi sedikit ada yang perlu juga ditambahkan ya sedikit terkait dengan poin tadi. Jadi Hazrat Masih Maud alaihissalam menyatakan bahwa beliau ini sesuai dengan petunjuk Allah Taala adalah imam pada zaman ini. Nah, kepada beliau pun telah dianugerahkan gitu ya tanda-tanda bahwa memang dengan tanda-tanda ini beliau lah memang seorang imam zaman. Jadi ada 4 di sini Hazrat Masih Maud alaihissalam beliau menjelaskan mengenai tanda-tanda tersebut. Jadi yang pertama, aku telah dianugerahkan tanda kefasihan dalam penguasaan bahasa Arab sebagai bayangan mukjizat Al-Quran tidak ada satupun yang menandingi. Sebagaimana kita ketahui bahwa Hadrat Masih Maud alaihissalam menulis berbagai macam buku di dalam bahasa Arab. Lalu beliau pun menyampaikan tantangan siapa yang bisa menjawab buku ini akan diberikan hadiah. Tetapi kemudian tidak ada yang dapat memberikan jawabannya gitu ya. Jadi salah satu tanda itu adalah kefasihan penguasaan di dalam bahasa Arab. Yang kedua, aku telah dianugerahi tanda yakni kemampuan dalam menguraikan segala kebenaran dan makrifat Al-Quran dan tidak ada satupun yang dapat menandingiku dalam hal ini. Kita juga tahu Hadrat Masih Maud alaihissalam pun menulis tafsir Al-Quran. Beliau juga menyampaikan tantangan kepada Maulwi Muhammad Hussein Batalwi. Namun Maulwi Muhammad Hussein Batalwi tidak memberikan juga jawaban atau menulis tafsir yang sama sebagai tandingan. Kemudian yang ketiga, aku telah dianugerahi banyak tanda pengabulan doa dan tidak ada satupun yang dapat menandingiku mengenai pengabulan doa Hadrat Masih Maud. Ini contohnya banyak sekali ya kita ketahui. Kemudian yang keempat, aku telah dianugerahi tanda yakni pengetahuan tentang kabar-kabar gaib dan tidak ada satupun yang dapat menandingiku di dalam hal ini. Jadi kabar-kabar gaib, kabar-kabar dari Allah Subhanahu wa taala yang diterima oleh beliau melalui ilham, melalui wahyu yang Allah taala anugerahkan kepada beliau, nubuatan-nubuatan yang tentang sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Beliau sampaikan melalui selebaran-selebaran. Kemudian memang benar, tepat seperti itu yang terjadi. Jadi tidak ada yang menandingi beliau. Dan ini ada tanda-tanda yang dianugerahkan kepada beliau yang menegaskan bahwa beliau ini memang sesuai petunjuk Allah Subhanahu wa taala adalah seorang imam zaman. Kemudian dari terkait poin yang terakhir berkenaan dengan hakikat daripada baiat, Hadrat Masih Maud alaihissalam beliau menulis bahwa maksud sebenarnya dari baiat ialah menyerahkan diri bagaikan seorang hamba sahaya kepada pemimpin rohaninya dan sebagai imbalannya seseorang meraih banyak pengetahuan, makrifat dan keberkatan yang memperkuat keimanannya, mempertajam pandangan rohaninya dan membangun sebuah hubungan yang suci dengan Allah Ta'ala. Hadrat Masih Maud alaihissalam pun menyebutkan bahwa baiat itu berasal dari kata ba'a juga ya. Bai'un artinya adalah jual beli. Jadi seorang yang baiat kepada seorang imam, seorang pemimpin rohani itu artinya menjual dirinya tadi, menyerahkan dirinya untuk mendapatkan makrifat-makrifat ilmu-ilmu kerohanian yang diberikan oleh imamnya tadi, pemimpin rohaninya tadi, di mana ilmu-ilmu tersebut akan memperkuat keimanan dan mempertajam pandangan rohani daripada orang yang baiat tadi. Dan baiat kepada seorang imam zaman itu merupakan satu perintah juga yang datang dari Rasulullah SAW dan itu perlu dilakukan juga oleh orang-orang yang beriman, orang muttaqi. Oke, baik, sangat luas sekali pembahasan kita pada episode kali ini mengenai buku Zururatul Imam atau pentingnya atau perlunya seorang imam zaman. Mudah-mudahan apa yang telah kita bahas bisa memperluas wawasan kita, wawasan keislaman, kejemaatan juga ya Pak ya. Mudah-mudahan sangat bermanfaat bagi para pemirsa. Jazakumullah sekali lagi Bapak. Baik, pemirsa MTA dimanapun Anda berada, demikianlah pembahasan kita mengenai buku Zururatul Imam, buku ketiga dalam jilid ke-13 Ruhani Hazain. Mudah-mudahan pembahasan kali ini bisa mendorong kita untuk memenuhi janji baiat, karena kita pun telah mengenal imam zaman, telah mendapatkan karunia untuk mengenal imam zaman, yakni Hadrat Masih Maud alaihissalam. Mudah-mudahan pembahasan kali ini bisa sangat bermanfaat. Saya Hafiz Rahman beserta kru yang bertugas mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.